Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Wulan Puspa Pujangga dari kelas 5 PIA. Di sini saya akan memaparkan hasil laporan wawancara saya dengan Karang Taruna Dharma Surya. Ini adalah salah satu tugas dari mata kuliah di prodi saya, yaitu Manajemen Perubahan Organisasi. Lebih tepatnya atau lebih detailnya, Karang Taruna Dharma Surya sekarang terletak di dekat Puskesmas Jakarta Wetan. Ketua Karang Taruna Dharma Surya tahun 2019 ini diketuai oleh Mas Ahmad Akmala. Mas Ahmad Akmala ini berlatar belakang lulusan S1 dari Universitas Amikom Purwokerto, mengambil jurusan Ilmu Komunikasi dan melanjutkan S2 di Universitas Yogyakarta dengan jurusan yang sama, yaitu Ilmu Komunikasi. Mas Said Akmala asli warga dari daerah Purwokerto Wetan. Beliau sudah aktif mengikuti Karang Taruna sejak 2016. Pada tahun 2019, Mas Akmala terpilih sebagai ketua dari Karang Taruna Dharma Surya Purwokerto Wetan. Beliau dipercaya sebagai ketua Karang Taruna karena kepribadian beliau yang sangat aktif dan ramah terhadap anggota lainnya. Beliau memiliki keinginan jika menjadi ketua, beliau harus mengetahui apa saja yang menjadi kebutuhan anggota dan selalu berusaha untuk mengerti latar belakang dari tiap anggota Karang Taruna Dharma Surya. Beliau tuh memiliki motivasi yang tinggi untuk membangun Karang Taruna bersama anggota agar Karang Taruna Dharma Surya ini memiliki tampil eksis dan bermanfaat bagi masyarakat sekitar, dan juga berupaya Karang Taruna untuk mencetak prestasi baik di tingkat daerah maupun provinsi. Ya, di slide ini kita akan membahas tentang identifikasi perubahan Karang Taruna Dharma Satya di Purwokerto Wetan. Apa sih yang menjadi alasan perubahan di Karang Taruna Dharma Satya di Purwokerto Wetan ini? Jadi yang menyebabkan perubahan yaitu adanya terkendala oleh pandemi. Hal ini berawal pada bulan Februari 2020. Segala kegiatan Karang Taruna yang berhubungan dengan sosial terpaksa dihentikan karena adanya kebijakan dari pemerintah, yaitu #di rumah saja. Kegiatan atau program kerja yang biasa dilaksanakan selama sebulan sebelum pandemi terpaksa harus dihentikan, sehingga membuat pemimpin dan kepengurus harus berpikir cerdas gimana caranya agar Karang Taruna ini tetap eksis, tampil di masyarakat dan bisa membantu masyarakat. Ketua mengarahkan kepada anggota untuk mengeluarkan segala ide atau buah pikiran mereka terhadap kebaikan Karang Taruna. Pada saat itu, anggota dan ketua sepakat untuk membatasi kegiatan Karang Taruna Dharma Satya dan melaksanakan kegiatan yang diperintahkan langsung dari kelurahan atau kecamatan. Pada waktu itu, Karang Taruna Dharma Satya ditugaskan oleh kelurahan setempat untuk membantu menyemprotkan desinfektan di beberapa wilayah Purwokerto. Dan juga mereka dimintai untuk membagikan masker gratis kepada masyarakat yang lalai dalam tidak menggunakan masker. Selanjutnya di slide perencanaan perubahan. Di sini kita akan membahas tentang kelemahan, kekuatan, tantangan, dan peluang. Apa saja yang terjadi di Karang Taruna Dharma Satya? Yang pertama yaitu kelemahan yang terjadi akibat perubahan ini, yaitu faktornya itu berasal dari kuota dan waktu. Misalnya ketika Karang Taruna ditugaskan untuk melaksanakan penyemprotan, tidak semua anggota ikut turun jalan karena terbatasnya jatah kuota yang diikutsertakan. Selain kuota, waktu juga dipermasalahkan. Anggota Karang Taruna Dharma Satya ini berlatar belakang dari orang-orang yang berbeda-beda. Ada yang sekolah, ada yang bekerja, ada yang kerja sambil kuliah, dan juga ada yang pengangguran. Faktor tersebut tuh membuat beberapa anggota tidak bisa andil dalam kegiatan Karang Taruna itu berjalan atau kegiatan sosial yang akan mereka laksanakan.
Namun ketua berusaha untuk mengerti keadaan dari para anggota tersebut. Jika sekiranya ada yang tidak bisa ikut, maka mereka akan menyusul di waktu senggangnya mereka. Atau ketua akan menjapri atau menginformasikan kepada anggota tersebut sekiranya kapan dia bisa ada waktu untuk mengikuti beberapa kegiatan di Karang Taruna. Lalu kekuatan. Karang Taruna Dharma Setia ini memiliki kekuatan baik dari faktor internal maupun faktor eksternal. Dari dalam faktor internal pastinya itu dari dalam anggota itu sendiri, yaitu semangat dan kreatifnya para anggota membuat Karang Taruna harus tetap berjalan dan memunculkan ide-ide baru. Karena organisasi Taruna merupakan identik dan kegiatan sosial, di masa pandemi ini harus dibatasi kegiatannya. Dengan penuh semangat, para anggota memberikan ide untuk berjualan di kantor Karang Taruna seperti pelayaran pembayaran listrik dan kota. Hal ini disambut baik oleh masyarakat. Dari faktor eksternal, bantuan yang dibutuhkan oleh kelurahan ataupun kecamatan membuat Karang Taruna memiliki kegiatan meskipun kota yang dibutuhkan tuh harus terbatas. Mengenai tentang peluang dari kelurahan atau kecamatan itulah yang membuat perubahan program di dalam organisasi Karang Taruna ini dapat berjalan meskipun kegiatannya yaitu tetap dibatasi. Tetapi menguntungkan bagi Karang Taruna karena pada waktu kegiatan tersebut mereka dapat dikenal luas oleh masyarakat semasa pandemi ini. Akibat pandemi ini juga memberikan peluang kepada Karang Taruna Dharma Setia untuk membuka bisnis seperti pelayanan pembayaran listrik. Karang Taruna Dharma Setia ini mengalami tantangan terbesarnya yaitu akibat dari COVID-19 ini, karena Karang Taruna tidak bisa bergerak bebas leluasa, terbatasnya kuota dalam melaksanakan kegiatan baik skala besar maupun kecil. Tantangan dari faktor anggota juga mereka alami, seperti kesibukan anggota yang beragam dan kurang aktifnya inisiatif anggota pada kegiatan selama masa pandemi. Strategi perubahan yang terjadi di Karang Taruna melalui cara yang positif, yaitu dengan pendidikan komunikasi, memberikan kemudahan dan dukungan, serta negosiasi. Jadi pada saat terjadinya perubahan itu, ketua Mas Said Akmal itu mengarahkan, ayo apa yang harus kita lakukan di masa pandemi seperti ini. Dengan anggota mereka yang cukup kreatif, mereka berinisiatif sendiri dan mengutarakan pendapat mereka, dan mereka lalu menggabungkan ide-ide mereka dan mereka sepakat untuk melaksanakan perubahan tersebut. Jikalau ada yang merasa keberatan, maka keputusan tersebut dapat dinegosiasi bersama-sama dengan anggota dan ketua. Misalnya dalam pendidikan dan komunikasi, pemimpin itu akan berkoordinasi dengan perdivisi atau pengurus dan bagian seksi untuk melakukan berbagai kegiatan yang positif, seperti seksi kesejahteraan sosial, mengadakan pelatihan pembuatan bunga dari kain flanel. Selain bermanfaat bagi para anggota, hasil dari pembuatan kain flanel itu bisa dijual untuk penambahan pemasukan kas di Karang Taruna tersebut. Dalam aspek komunikasi, pemimpin selalu mendekatkan dirinya dengan anggota-anggotanya, selalu merangkul dan memberikan peluang berbicara atau berpendapat bagi anggotanya. Dengan adanya pengaruh dukungan dari ketua Karang Taruna tersebut, membuat anggota tidak merasa khawatir atas terjadinya perubahan di dalam organisasi Karang Taruna ini. Nah, akibat dari pandemi ini, organisasi ini mengalami perubahan yang begitu cepat. Bisa dikatakan dilaksanakan segera mungkin. Karena kebijakan dari pemerintah tentang hashtag di rumah saja, mau tidak mau Karang Taruna harus segera memikirkan apa yang akan dilakukan ke depannya. Koordinasi dari ketua terhadap anggotanya pun sangat berpengaruh dalam hal ini. Mereka segera mungkin memusyawarahkan program kerja selama pandemi COVID-19 ini. Selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang implementasi perubahan. Ketua
Ketua Karang Taruna Dharma Satya melakukan komunikasi tentang perubahan dengan anggotanya dengan cara musyawarah. Ketua ingin mengerti apa sih yang dibutuhkan anggota dan apa sih keluh kesah yang dirasakan oleh anggota ketika perubahan yang terjadi di dalam organisasi ini. Misalnya dalam kasus kegiatan turnamen sepak bola, ketua akan melihat potensi para anggotanya terlebih dahulu dengan cara pendekatan atau komunikasi. Ketika ketua melihat ada potensi di dalam diri anggota tersebut, maka ketua baru akan menunjuk dia sebagai divisi dari kegiatan atau ketua untuk menjadi kegiatan dari turnamen sepak bola itu. Dengan cara seperti ini membuat kegiatan yang dilaksanakan akan lebih berwarna dan penuh semangat jika para anggotanya juga mendukung akan kesepakatan tersebut. Dalam perubahan pastinya akan terjadi penolakan maupun konflik. Dalam perubahan pastinya akan terjadi penolakan maupun konflik baik secara horizontal maupun vertikal. Ketua Karang Taruna Dharma Satya mengatakan jika tidak ada konflik atau penolakan yang terjadi selama perubahan ini berlangsung. Hal ini dikarenakan Ketua Karang Taruna selalu melibatkan anggota dalam segala keputusannya, baik ide maupun gagasan, sehingga itu terjadi perubahan. Anggota selalu siap memberikan tanggapan dan idenya masing-masing lalu dimusyawarahkan bersama. Di slide selanjutnya yaitu apakah dari anggota mendapatkan penghargaan selama perubahan ini berlangsung? Ya, dari hasil wawancara saya dengan Mas Said Akmala, selama pandemi, Karang Taruna Dharma Satya berhasil meraih beberapa penghargaan seperti juara dalam pengadaan perpustakaan dan sudah mendapatkan akreditasi. Hal ini pun juga menjadi faktor anggota selalu semangat dan menjadi motivasi anggota dan ketua untuk terus mengembangkan Karang Taruna Dharma Satya untuk lebih bergengsi lagi dan memenangkan beberapa juara-juara lagi. Evaluasi perubahan dan umpan balik. Akibat adanya pandemi membuat kegiatan besar ditiadakan. Hal ini dialami juga oleh Karang Taruna Dharma Surya. Ketua Karang Taruna Dharma Surya menjelaskan ada beberapa event besar yang terpaksa dihentikan seperti turnamen futsal Sebanyumas, Jalan Sehat, dan kebun hidroponik yang terkendala akibat pandemi. Oleh karena itu, ketua mengevaluasi kegiatan-kegiatan yang sedang berjalan saja, seperti pengadaan perpustakaan. Karang Taruna Dharma Satya mengadakan buku-buku itu dengan cara memenangkan lomba dan mendapatkan bantuan dari perpustakaan daerah, yang nantinya perpustakaan tersebut bisa dikunjungi oleh masyarakat dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Selain pengadaan perpustakaan, yaitu adanya penjualan pembayaran token listrik. Dan juga Dharma Surya menambahkan akan membuka warung angkringan di depan gedung yang baru karena lokasi yang strategis daripada di tempat yang lama, yaitu lokasinya cukup jauh dari keramaian jalan raya. Untuk hasil evaluasi dari setiap kegiatan yang sedang berjalan, yaitu untuk terus-menerus mengembangkan kegiatan yang sudah terlaksana dengan menambahkan inovasi baru yang muncul dari ide anggota dan disetujui bersama oleh Ketua Karang Taruna. Karena sifatnya yang sudah seperti kekeluargaan, maka umpan balik dari hasil evaluasi ini pun selalu selaras dengan para anggota tanpa adanya penolakan sedikit pun. Yaitu sekian presentasi singkat dari saya tentang perubahan organisasi yang terjadi di Karang Taruna Dharma Surya Purwokerto Wetan. Semoga info ini bermanfaat dan dapat memenuhi tugas dari mata kuliah manajemen perubahan organisasi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.